Halo teman-teman. Saat ini kita masuk ke part ketiga ya dari pembuatan web community profile untuk sewa alat berat. Dan pada materi kali ini kita akan lanjutkan lagi ya. Oke teman-teman, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya di part 1 ya. Untuk teman-teman yang berminat membeli template kit hasil studi kasus ini, bisa klik link di deskripsi video ya. Tapi kalau teman-teman mau belajar terlebih dahulu, mengikuti sampai selesai juga bisa ya. Oke, nah sekarang untuk membuat atau melanjutkan materi selanjutnya ya, kita akan ke halaman tentang kami teman-teman. Jadi kita coba cek ya, kurang lebih desainnya seperti ini teman-teman. Mungkin kita akan coba copy atau ambil section halaman home ya, beberapa bagian. Jadi biar mempercepat ya teman-teman ya. Oke, kita langsung ke laman aja, semua laman. Nah ini kita klik kanan di bagian beranda ya. Nah kemudian ini kita biarkan default terbuka teman-teman ya. Nah setelah itu kita ke halaman tentang, klik sunting teman-teman. Oke. Lalu kita sunting dengan Elementor ya. Oke, kita dibawa ke dalam page buildernya. Nah selanjutnya kita ke halaman home ya. Nah kita copy aja section yang sudah ada. Mungkin section yang ini ya teman-teman. Nah ini ya, kita klik kanan aja lalu salin ya. Lalu kita ke sini. Nah klik kanan dan tempel teman-teman ya. Oke, di sini kita coba sesuaikan teman-teman. Jadi yang pertama kita lihat contoh. Nah contoh itu seperti ini teman-teman ya. Oke, berarti ini kita hapus aja yang ini ya. Klik kanan hapus. Nah lalu ini kita klik. Nah lalu kita ubah judulnya menjadi sewa alat berat gitu ya. Nah di sini teman-teman. Kemudian kita klik gaya. Nah di sini pilih rata tengah untuk alignmentnya ya. Nah kemudian kita copy lagi di sini. Nah kita klik. Oke, lalu kita klik dan diubah. Lalu ke gaya teman-teman dan pilih rata tengah. Nah seperti ini ya. Sekarang kita terbitkan. Lalu kita coba akses halaman tentang. Nah sekarang seperti ini nih teman-teman ya. Oke, nah selanjutnya kita coba lihat lagi. Ini ada section tentang kami di sini. Nah kalau kita ingat teman-teman, itu di halaman beranda kita sudah pernah buat ya, yaitu yang ini ya. Nah ini kita klik kanan aja, lalu salin. Nah ini kita klik kanan di sini dan tempel, gitu ya. Nah kemudian untuk gambarnya ini, kalau kita lihat di contoh, itu dihapus ya teman-teman. Gambar ini kita hapus, klik kanan hapus. Nah lalu ini kita geser ke sini. Nah gini ya. Lalu kita ganti menjadi tentang kami. Di sini ya. Nah, lalu buttonnya ini juga nggak ada ya teman-teman, button di sini. Nah ini kita hapus, klik kanan hapus. Nah lalu teksnya ini kita ganti sesuai dengan yang ada di sini. Oke ya. Nah gini teman-teman ya. Lalu backgroundnya ini nggak ada ya teman-teman, jadi kita klik. Nah ke gaya, backgroundnya kita buat transparan. Oke. Nah selanjutnya kita coba atur paddingnya. Klik di sini. Kelanjutan. Nah ini kita hapus paddingnya ya. Oke, lalu kita terbitkan. Nah sekarang kalau teman-teman akses halaman tentang, maka desainnya sekarang seperti ini. Oke. Nah selanjutnya ada apa lagi? Selanjutnya ada gambar teman-teman di bawah ini ya. Nah gambar ini kita tambahkan aja di sini ya teman-teman. Kita coba lanjutkan ya untuk menginput gambar ya. Oke. Jadi mungkin kita akan buat section baru aja di sini ya. Kita pilih flexbox teman-teman. Nah kemudian tambahkan satu gambar ya, satu kolom.
Nah, kemudian teman-teman bisa aja tambahkan elemen di sini, lalu tarik gambar ya, klik kiri tahan, masukkan ke sini. Nah, seperti ini, lalu pilih gambar. Nah, gambarnya mungkin kalau lihat di sini yang ini ya, mungkin nggak ada sih ya teman-teman. Mungkin nanti teman-teman bisa cari dulu filenya. Nah, saya akan pakai gambar yang sudah ada, misalnya ini ya. Lalu klik pilih. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan kasih style di sini. Nah, kita kasih bordernya misalnya 5. Nah, teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya dengan kebutuhan teman-teman. Nah, sekarang kita terbitkan. Lalu kalau kita akses halaman tentang kami ya di sini. Nah, maka sekarang desainnya sudah berubah seperti ini ya. Oke, kita lihat lagi contohnya. Nah, contohnya di sini mungkin jaraknya lebih lebar lagi ya, teman-teman. Nah, kita bisa klik di sini. Lalu kelanjutan ke margin ya, kita matikan link margin. Lalu kita buat persen. Nah, mungkin saya buat 2% aja ya margin atasnya. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya ngomongnya mungkin agak sedikit pelan ya. Karena ketika buat tutorial ini masih kurang sehat ya kondisi saya ya. Jadi dibesarkan aja volumenya ya. Terbitkan ya di sini. Oke, lalu kita refresh. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya apa lagi? Selanjutnya adalah section. Nah, ini ya. Ini mungkin kita ganti dengan visi misi gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung aja buat di halaman tentang kami di sini. Nah, kita mungkin langsung tambahkan flexbox dan kita pilih 2 kolom teman-teman ya. Nah, kita atur marginnya teman-teman. Kelanjutan. Marginnya kita matikan linknya. Lalu kita buat persen. Margin atas mungkin kita buat 5. Dan bawah 6. Nah, gini ya. Oke, lalu terbitkan. Oke, lalu kontennya seperti apa? Kontennya ya seperti ini ya. Misi, visi gitu ya. Oke, mungkin kita copy aja dari sini teman-teman biar lebih cepat gitu ya. Klik kanan, lalu salin. Nah, klik kanan di sini lalu tempel atau paste. Nah, lalu kita kelanjutan, kita matikan nih untuk marginnya ya. Oke, lalu kita ke konten lagi. Nah, ini kita ubah menjadi misi kami. Misalnya gini ya. Kemudian kita buat stylenya di sini. Ke penulisan ya. Saya buat transformasi huruf kapital. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita klik kanan, lalu salin. Klik kanan dan tempel di sini. Lalu kita klik, nah lalu kita ganti di sini jadi isi kami, misalnya seperti ini. Nah, berikutnya apa lagi? Berikutnya teks seperti ini teman-teman ya. Oke, kita copy aja dari sini ya. Yang sudah ada ini, klik kanan dan salin teman-teman. Lalu klik kanan dan tempel di sini. Nah, sekarang tinggal kita ganti kontennya. Jadi kontennya kalau teman-teman mau sesuaikan boleh, kalau enggak ya disesuaikan dengan ide teman-teman ya. Klik di sini, lalu paste, gitu ya. Ini juga sama, saya copy lagi. Klik di sini, lalu paste. Nah, sekarang kita coba publish atau terbitkan, teman-teman. Lalu kita coba refresh di halaman tentang kami. Nah, stylenya sekarang berubah seperti ini ya. Oke, jadi sudah selesai untuk halaman tentang kami. Nah, selanjutnya untuk halaman layanan ya, ini kan masih kosong teman-teman. Kita lihat dulu contohnya seperti apa. Contohnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini ya. Oke, mungkin biar lebih mempersingkat waktu teman-teman, kita coba ke halaman tentang dulu ya di sini. Nah, ini kita copy aja teman-teman, atau kita simpan ya sectionnya. Klik kanan lalu simpan sebagai template. Nah, saya akan kasih nama misalnya template 1 gitu ya. Lalu simpan, close ya. Ini kan sudah tersimpan nih teman-teman. Nah, selanjutnya ada apa lagi? Selanjutnya ada layanan ya. Nah, layanan ini kalau teman-teman lihat itu ada di beranda. Nah, ini ya section yang ini. Nah, ini kita copy aja nih teman-teman, atau kita simpan. Jadi halaman tentang ini kita close. Nah, pastikan teman-teman ada di halaman beranda. Di atas ini klik kanan ya. Di sini klik kanan dan open link in new tab. Nah, kita akan dibawa ke page buildernya.
kita simpan untuk section layanan ya. Biar nanti tinggal buat seperti ini nih. Biar lebih cepat gitu ya. Oke, mungkin untuk halaman beranda ini saya akan taruh di pojok teman-teman. Nanti kita akan coba buat mungkin kalau kita butuh konten di halaman lainnya nanti bisa kita simpan langsung ya. Oke, kita simpan dulu ini, klik kanan dan simpan sebagai template ya. Kita kasih nama aja template 2 gitu ya. Template 2. Simpan ya. Oke, sudah tersimpan template 1 dan 2. Nah, sekarang kita ke dashboard web, lalu ke laman dan semua laman teman-teman. Yaitu halaman apa? Halaman layanan ya. Ya, halaman layanan. Nah, teman-teman ke laman, lalu cari halaman layanan, klik sunting. Ditunggu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita tinggal sunting dengan Elementor di sini. Oke, selanjutnya kita ke template. Templateku ya. Nah, kita akan import template. Kalau seperti ini, refresh aja teman-teman di sini. Biar muncul ya template yang sudah kita simpan tadi. Nah, ini ya template 1, teman-teman klik sisipkan. Lalu klik jangan diterapkan ya. Oke, nah kontennya seperti apa sekarang? Kontennya, nah seperti ini ya. Kita copy aja. Ini sebagai contoh teman-teman. Nah seperti ini ya, lalu di bawahnya seperti ini. Ini kita klik, lalu kita ganti. Nah gambarnya juga bisa kita ganti ya. Klik di sini, lalu ke gaya, pilih gambar teman-teman. Nah kemudian kita pakai template mana ya? Mungkin yang ini boleh ya. Atau teman-teman bisa upload nanti ya. Gambarnya kurang besar teman-teman. Oke lah, saya pakai ini aja ya. Lalu saya atur mungkin di posisinya asli, atau teman-teman bisa sesuaikan dengan kebutuhan ya. Nah seperti ini. Oke, sekarang kita terbitkan dulu. Nah berikutnya ke template lagi. Nah ini teman-teman ke sini ya. Lalu yang template 2 sisipkan dan jangan diterapkan ya. Nah selanjutnya teman-teman bisa lihat di sini kan ada 6 seperti ini ya layanannya contohnya. Nah kalau di sini baru 3 nih. Nah ini teman-teman tinggal duplikat aja di sini di kontainer yang paling luar. Klik kanan ya dan gandakan. Nah kemudian nanti teman-teman tinggal ganti nih kontennya ya. Tinggal klik di sini lalu disesuaikan gambarnya gitu ya. Disesuaikan judulnya dan deskripsinya. Nah seperti itu ya. Oke, sekarang saya akan klik di section ini, kelanjutan. Nah, ini margin bawah saya buat 6% ya, lalu terbitkan. Nah, kita akan lihat perubahannya di halaman layanan teman-teman ya. Kita coba klik. Nah, sekarang perubahannya seperti ini ya. Oke, nah ini sudah selesai untuk halaman layanannya. Nah, berikutnya ke halaman blog. Oke, teman-teman. Untuk halaman blog kita lihat contohnya seperti ini ya. Nah di sini kita coba simpan dulu gambarnya teman-teman. Teman-teman bisa siapkan sendiri nanti ya gambarnya. Atau nanti mungkin di deskripsi video ya kalau ada ya teman-teman. Kalau nggak ada teman-teman download sendiri. Nah yang pertama saya akan jelaskan terkait cara membuat artikelnya ini gimana gitu ya. Jadi untuk membuat artikel. Oke, kita kembali ke WP admin teman-teman ya, atau klik di sini ya, atau kita langsung buka dashboard webnya. Teman-teman bisa langsung buka ya, nama web domain /wp admin ya, wp strip admin. Nah untuk membuat post teman-teman mulai dari sini ya. Nah ini silahkan ditambahkan post baru. Lalu kita bisa langsung tambahkan judulnya. Nah, judulnya misalnya di sini saya akan kasih nama artikel 1. Oke, lalu teksnya di sini ya. Nah, teksnya saya contoh ambil dari Lorem Ipsum aja, teman-teman ya. Nah, saya copy. Nah, teman-teman bisa sesuaikan sendiri ya. Oke, teman-teman.
sebagai disclaimer ya, untuk pembuatan website di materi kali ini adalah contoh pembuatan web ya. Terkait dengan SEO, itu sebenarnya adalah hal yang terpisah teman-teman ya. Jadi biasanya kalau teman-teman pesan jasa SEO itu akan dipisah dengan jasa website ya. Artinya untuk pembuatan web ini saya akan hanya membahas websitenya ya. Karena untuk SEO sendiri saya belum terlalu familiar teman-teman, atau masih belajar juga ya. Jadi belum bisa membagikannya ya. Nah, untuk artikel ini juga saya hanya mencontohkan secara gambaran secara umum teman-teman. Tapi kalau untuk kaidah-kaidah SEO untuk penulisannya ya, untuk search engine optimization-nya itu saya tidak bahas ya. Ya teman-teman, kalau mau menerapkan kaidah SEO di artikelnya, silahkan mungkin cari course atau cari di YouTube ya terkait penulisan artikel menurut SEO itu seperti apa gitu ya. Oke. Lalu di bagian post, nah di sini kita masuk ke dalam gambar ya, kita masukkan gambar. Nah, sebenarnya saya sudah upload belum ya? Oh belum teman-teman ya. Nah kalau belum, unggah berkas, pilih berkas gitu ya. Kenapa saya jelaskan seperti itu? Karena tadi, atau maksudnya ada beberapa teman-teman yang chat saya ya, atau menghubungi saya gimana untuk SEO-nya. Nah untuk SEO itu sendiri saya tidak pernah bahas ya teman-teman, atau ya masih dalam proses belajar. Jadi tidak ada pembahasan SEO sama sekali ya. Silakan teman-teman cari course sendiri. Oke ya, di sini. Nah, lalu kita terbitkan ya. Oke, lalu kita kembali ke dashboard web. Nah, di sini kita sudah ada satu artikel ya. Hello World ini kita hapus aja teman-teman. Nah, kemudian kita tambahkan lagi. Nanti kalau teman-teman ingin tambahkan, silahkan diklik tambahkan post baru ya. Oke, jadi di sini mungkin videonya akan saya pause ya teman-teman untuk menambahkan artikel yang lainnya. Di sini saya sudah tambahkan ada 3 artikel teman-teman. Nah, sekarang kalau kita akses di halaman blog. Nah, ini ya teman-teman, belum ada ya teman-teman. Kenapa belum ada? Berarti kita coba cek dulu di sini teman-teman ya, di pengaturan membaca. Nah, ini kalau kita akses di sini, kita pindahkan ke beranda, laman post-postnya ini kita arahkan ke blog, lalu kita simpan. Nah, maka nanti kita refresh itu ada teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jadi penjelasannya adalah halaman ini adalah halaman archive khusus untuk blog. Nah, berikutnya adalah apakah bisa diedit untuk halaman blog ini dengan menggunakan Elementor? Jawabannya bisa, tapi kita harus menggunakan yang berbayar teman-teman. Oke, lalu bagaimana jika ingin membuat seperti ini? Nah, caranya adalah di sini teman-teman, kita hapus di laman post-post ini, kita biarkan aja kosong, lalu kita simpan. Nah, selanjutnya kita memerlukan satu plugin tambahan, di mana plugin tersebut nanti yang kita gunakan untuk menampilkan listing post. Nah, oke ya teman-teman, caranya gimana? Caranya kita ke plugin, tambah plugin baru. Teman-teman bisa install plugin namanya Essential Add-on. Ketikkan di kolom pencarian Essential Add-on. Nah, ini ya pluginnya, install sekarang teman-teman. Nah, sekarang klik aktifkan di sini. Oh ya, untuk halaman layanan ini kita close saja teman-teman ya.
Nah, kemudian di sini kita ke proses next step ya. Jadi kita konfigurasi dulu. Kita pilih yang basic aja. Next lagi. Nah, di bagian elemen ini kita coba view all, teman-teman. Nggak perlu, kayaknya kita close aja. Kita scroll aja, teman-teman. Di bawah ini ada namanya post grid. Di bagian dynamic content element. Oke. Lalu kita next. Next. Ini kita skip aja di bagian template, kita skip. Lalu klik finish. Oke, sudah selesai. Nah, berikutnya teman-teman ke halaman. Di sini cari semua halaman. Kemudian kita akses halaman blog, klik sunting. Nah, lalu teman-teman bisa sunting dengan Elementor. Oke, kita tunggu teman-teman. Oke, di sini sudah selesai. Nah, sekarang kita tinggal klik elemen di sini atau tambah template. Lalu ke templateku. Nah, kita akan refresh aja, teman-teman. Nah, di sini kita pilih template 1, sisipkan dan jangan diterapkan ya. Nah, kita akan buat seperti ini, teman-teman. Di halaman blog itu kan ada, nah seperti ini ya. Kita akan coba buat. Nah, ini ya, tinggal kita klik aja di sini, teman-teman. Lalu kita sesuaikan dengan contoh. Nah, misalnya di sini ya. Kita ubah. Nah, seperti ini. Lalu yang bawah ini kita hapus. Klik kanan dan hapus. Nah, lalu teman-teman bisa ganti gambarnya di sini ya. Kita klik lalu ke gaya. Nah, di sini kita pilih gambarnya. Lalu teman-teman bisa upload nanti ya, kalau mau upload di sini bisa. Nah, kita pakai gambar yang ini saja misalnya. Nah, nanti seperti ini ya. Teman-teman bisa klik lagi lalu ke gaya dan sesuaikan ya posisinya di sini. Misalnya tengah atau misalnya tengah bawah ya, seperti ini ya. Dan lainnya. Lalu terbitkan. Nah, selanjutnya untuk menambahkan artikel di sini teman-teman cari aja di sini tambah elemen, cari namanya post grid yang EA ini ya atau essential add-on, tarik teman-teman ke sini. Nah, nanti akan muncul ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini kita klik dulu di bagian kontainernya teman-teman. Kemudian kita kasih margin di lanjutan. Di sini kita klik margin teman-teman, matikan linknya. Lalu kita buat persen, margin atas saya buat 6% atau 5 dan bawah 6%. Nah, kemudian klik di sini. Oke. Lalu di sini kita atur di bagian post per page-nya. Ini adalah jumlah konten yang ingin ditampilkan di setiap halaman ini berapa, misalnya 8 gitu ya. Lalu layout setting. Nah, ini teman-teman bisa pilih. Untuk kolomnya misalnya kita atur 3. Jadi seperti ini ya, teman-teman. Jika kita atur menjadi 3 kolom, kemudian layoutnya kita pilih grid saja ya. Kemudian image resolusinya kita pilih penuh. Nah, seperti ini ya. Oke. Nah, nanti teman-teman bisa atur nih style yang lainnya ya. Oke, contohnya kita langsung masuk ke, kalau yang ini apa ya? Kita coba klik. Ini sepertinya fitur baru teman-teman. Nah, teman-teman bisa sesuaikan sendiri nanti ya. Nah, kemudian kita masuk ke bagian gaya. Oke. Nah, kita atur pertama di bagian thumbnail style. Kita akan buat bordernya 5. Teman-teman bisa lihat ya. Lalu ke post grid kita buat juga bordernya 5. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian color tipografi spasi. Nah, di sini titelnya kita buat warna hitam, teman-teman. Kemudian hovernya juga warna hitam. Nah, lalu di bagian tipografi kita bisa ubah jenis fontnya di sini menjadi kanit gitu ya. Nah, seperti ini ya. Lalu size-nya misalnya 20. Oke, lalu dekorasinya di sini none. Saya ingin menghilangkan garis bawah ya atau underline-nya. Nah, seperti ini ya.
Berikutnya kita masuk ke dalam deskripsi ya, atau excerpt yang ini. Nah, ini warnanya teman-teman bisa sesuaikan. Lalu juga di bagian tipografinya kita pilih misalnya Arial. Nah, seperti ini ya. Lalu size-nya teman-teman bisa sesuaikan, misalnya 16. Kemudian di bagian button read more yang ini ya, kita klik. Kita lihat contoh seperti ini ya teman-teman. Mungkin kita ubah saja warnanya di sini. Nah, kita pilih oranye misalnya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan perbesar di bagian font penulisan. Nah, ini kita ubah dulu jenis fontnya jadi kanit ya. Kemudian size-nya mungkin 15 atau 16. Mungkin saya buat 15 ya. Lalu dekorasinya juga non atau tidak ada. Oke, lalu saya akan kasih margin teman-teman, matikan di margin. Kemudian kita buat persen. Jadi kita akan kasih margin dengan konten di atasnya ini ya, atau jarak. Nah, seperti ini ya. Oke, berikutnya apa lagi? Berikutnya meta style ya. Jadi meta stylenya yang ini teman-teman. Oke, nah mungkin untuk meta style ini kita coba nonaktifkan saja. Jadi saya masuk ke konten teman-teman, lalu ke dalam layout setting, kita coba cek ya, bisa dinonaktifkan atau tidak. Nah, ini ya untuk meta kita nonaktifkan. Jadi tidak ada ya untuk datanya di sini ya. Jadi hanya menampilkan thumbnail, artikel, dan juga konten artikel dan button read more. Terbitkan teman-teman. Nah, sekarang kalau kita akses halaman blog ya, jadi desainnya akan berubah. Nah, seperti ini ya teman-teman sekarang untuk desain dari halaman blog atau halaman artikel. Oke, jadi sudah selesai. Teman-teman bisa close dan kita bisa lanjut ke halaman lainnya, yaitu di halaman kontak teman-teman.